Terus kan aku mau pergi ke kejuaraan kan. Terus dia langsung bilang gini, "Can I pray for you?" Wah! Dia dalam mobil dong. Ladies and gentlemen, this is Gracia Poli. Halo. Selamat datang di rumah saya, Kak Grace. Wih, Gila, thank setelah you. Kita berapa lama kenal Kak Grace? Baru kan ya kita kenalnya sebenarnya? Iya, baru 2 bulan ya? 2 bulan ini ya? 2 bulan, 3 bulan ini. Gara-gara awalnya tuh di prank sama badminton. Raisa ya, aku ya. Iya. Fit, badminton. Ya, oke. Sama siapa? Udah ada, sini aja, tenang aja. Datang-datang ada you. Kayak, itu nggak Ai bakal datang tapi waktu itu pertama kali Enggak ketemu. tahu. Raisa juga nggak ngomong. Iya. Jadi kita kayak dijodohin tuh sebenarnya dipertemukan sama Raisa. Hai Raisa. Dia sering banget Dia masuk semua ke video kesini. game loh. Oh, Dia iya. sini ya. Nggak kepikiran ya. Jadi kongres Kak Grace, by the way banyak sekali Agustus ini di bulan kita lagi syuting ini banyak yang harus dirayakan juga. Kak Grace kan berulang tahun. Happy birthday. Terima kasih. Leo ya? Iya, Leo. Cocok gak? Adekku juga Leo, si Fadi juga Leo loh. Oh, Leo juga. Fadi 8 Agustus. Oh ya aku 11. 11 sih ya, makanya. Gitu. Leo makanya agak lumayan kayak Fadi. Gitu. Fadi. Gitu. Jadi sebelum kita mulai obrolan-obrolan ini, ternyata ada fun fact yang aku baru tahu tentang Kak Grace. Apa tuh? Jadi katanya Kak Gracia Poli ini namanya tuh Sia itu katanya dari Indonesia, bener? Iya bener. Oh ya? Jadi awalnya Grace aja? Awalnya tuh Grey. Grey? Iya Grey. Abu-abu gitu Abu-abu, Grey abu-abu. Karena jadi kayak aku tuh lahir, mama dan papaku belum tahu kasih nama aku apa. Oke. Terus pas dilihat 5 hari setelah itu, pas dilihat papaku tuh kok, mamaku yang lihat kok rambutnya udah grey, udah abu-abu karena umur 50 waktu itu dia. Oh serius? Lain aku, si papaku, Iya, mamaku iya. umur 42, 43. Oke. Jadi udah lama, udah tua lah ya Iya. pas dia ini. Jadi pas dia lihat papaku udah grey rambutnya, ya udah akhirnya ya udah bagaimana kalau kita Bener gak sih? Iya beneran. Oh gitu. Beneran itu cerita yang betul gitu. Cerita nyata. Dari Uban? Dari Uban, Jadi dari namanya Grey. dari Uban. Jadinya. Grey. Wow. Uban. Terus? Gitu. Ya udah akhirnya Grey. Terus apa nih? Kok nggak Grey aja gitu. Nah terus karena papaku juga itu Chinese tapi dia tuh cinta Indonesia. Jadi dia tuh mau nyambungin dengan Indonesia. Xia, jadi Gracia. Karena juga 2 kakakku yang sebelumnya itu dia namanya Xia juga belakangnya. Depannya? Riketia. Itu dari mana? Itu gue gak tau ya. Coba tanya kakak gue ya. Apakah itu udah rambut juga? Lagi rambutnya ternyata papanya waktu itu lagi kayak Mulan Jamila red di red Xia gitu. Kan aku gak tahu. Gitu karena ada ya ide kan? dari rambut. Iya, udah uban. Dari Uban. Lucu ya guys. Fun fact loh. Definisi fun fact. Iya. Terus fun fact kedua, aku pikir tuh Kak Grace tuh dari kecil kan katanya dari umur 16 tuh sudah ada di Uber, Piala Uber. Right? Iya. Berarti aku pikir tuh soalnya teman-temanku yang kayak siapa ya teman-teman atlet gitu tuh mereka tuh dedikasi banget untuk kayak di olahraga gitu dan maksudnya sekolahnya semuanya hubungannya sama olahraga gitu. Tapi ternyata Kak Grace ini fun fact-nya dia adalah D3 Trisakti Perpajakan. Perpajakan. Nggak ada pilihan. Gimana nggak ada pilihan? Nggak ada pilihan, maksudnya gini. Jadi kan karena saking sibuknya kita latihan. Kita tuh sebenarnya nggak ada waktu buat kuliah atau buat sekolah gitu. Iya. Tetapi Trisakti ini mereka itu kayak bantu kita untuk datang. Kita sekolah, kita belajar itu mereka datang ke pelatnas. Itu hari Rabu dan Sabtu. Disamperin? Di semester, iya disamperin. Oh. Jadi hebat tapi cuman bisa akuntansi dan akuntansi apa? Perpajakan. Gue sampai nggak ada pilihan lain, nggak bisa karena ya mereka aja yang ready untuk bisa. Oh jadi bukan ini ya, bukan kayak you pilih karena kayaknya pingin. Nah, gue pikir waktu itu ya udahlah daripada gue juga, maksudnya gue juga pengen nerusin studi gue juga. Gue nggak pengen cuman SMA doang gitu. Terus kalau misalnya kuliah juga gue nggak tahu sampai main bulu tangkis sampai kapan kan. Ya udah gue ambil aja lah. Gitu juga rame-rame ada 20 atlet waktu itu ikut bareng-bareng. Jadi semuanya D3 Perpajakan. D3 Perpajakan. Lucu lagi. Sumpah. Atlet-atlet semuanya ngerti tata cara perpajakan. Perpajakan dan kita ngitung pajak sendiri.
Kepake. Nggak iya kepake. Kepake banget. Iya kan, kepake. Tapi itu adalah ilmu yang menurut aku ilmu perpajakan itu tuh harusnya ilmu general gitu loh. Karena aku tuh dulu akuntansi, iya. Aku tuh ekonomi. Oh. Tapi nggak ngerti pajak lulus karena nggak diajarin. Oh. Jadi menurut aku gitu. perpajakan tuh harusnya tuh diajarin. Atau nih my personal ini ya, kayak harusnya diajarin Kok di SMA. beda banget ya suka ekonomi tapi musisi gitu jadinya. Sama nggak ada pilihan kalau aku. Iya sama, gue juga nggak suka. Aku juga nggak suka akuntansi. Tapi nggak suka yang namanya matematika gitu, sukanya ya sejarah. Matematika nggak suka. Nggak suka, fisika gitu nggak suka. Aku Tapi, suka banget lagi matematika sebenarnya, cuman kayak kalau aku lebih ke pilihan antara teknik elektro yang disuruh sama papa atau rebel mengikuti pingin bisnis gitu. Oh, jadi saat itu gejolak masa muda pinginnya rebel, jadi aku mengambil bisnis gitu. Tapi pernah gue waktu itu mungkin umur 19 kali ya. Jadi kayak gue ngedaftarin diri sendiri ke salah satu universitas. Gue pengennya public relation memang. Oh, atau PR or HI lah, hubungan internasional. Tapi waktu itu gue datang, gue udah bisa masuk nih, maksudnya udah diterima kuliah. Tapi gurunya bilang gini, kalau misalnya kamu mau pilih kuliah, kok kamu kuliah bulu tangkisnya berhenti. Gue langsung ya udah deh, berarti nggak ada yang bisa bantuin kan. Nah, sedangkan gue waktu itu masih jadi atlet dan masih lagi semangatnya gitu mengejar impian di situ. Jadi kayak ya udah gue give up lah. Nggak taunya ada satu universitas iya, gue harus sebutin Trisakti, terima kasih. Oke banget loh. Gitu. Karena banyak sih yang gitu. Karena bagus banget, maksudnya atlet itu kan juga suatu pekerjaan yang maksudnya butuh dedikasi tinggi, tapi ada same time banyak orang juga yang kayak tetap ingin pendidikannya tuh gitu. Dan ada difasilitasi itu buat gue. Iya, kita bagus banget sih. Dulu Kak Grace berarti kan umur 16 tahun aja udah di Piala Uber. Itu tuh mulai startnya dari kecil banget ya. Yung badminton pertama umur berapa? Pertama mulai umur 5. Pasti dari keluarga kan? Iya, dari keluarga, dari surrounding lah. Jadi iya, jadi terus umur 5 dikenalin, ya udah suka. Dulu pengen tenis atau badminton. Disuruh pilih karena my mom itu pemain tenis lah ceritanya. Oh gitu. Tapi surroundings aku dulu mainnya badminton. Dulu waktu kecil udah ada yang atlet belum? Udah ada. Jadi zaman dulu kakakku juga pernah diikutin main badminton juga sama papaku. Ya jago, kemarin juga kita main bareng. Bukan. Ada kakakku yang lebih gede. Itu kakak angkatku. Oh, ada lagi. Kakak-kakak, banyak kakaknya dan semuanya jago badminton. Mau jago badminton. Enggak jago gitu sih. Tapi jadi ada di Manado, aku di Manado kan waktu itu. Jadi kayak bukan tetangga sih, kayak saudara deket gitu. Mereka juga main badminton. Pada akhirnya ya udah aku keikutan, terinspirasi untuk bisa main badminton. Dia dari umur 5 tahun berarti. Itu diajarin yang kayak sekolah les untuk jadi tiba-tiba kayak jago, itu tuh gimana? Waktu itu. Umur berapa? 6? Iya, umur 5, umur 5, 6 itu langsung. Karena waktu itu kayak kenapa mamaku kayak dia kasih aku main badminton gitu. Karena waktu ada pertandingan di salah satu kota lah di Sulawesi, namanya Gorontalo lah, deket sana. Itu aku disuruh kayak, nih Pak pegang raket, aku pukul pakai kok gitu. Terus aku kayak bisa gitu. Wow. Umur 5 kayak kena, kok bisa nih anak kecil ya gitu, dia pikir kan. Terus mamaku langsung, ya udah kamu les bulu tangkis aja. Gitu, les bulu tangkis, tapi mamaku tuh masih main-main tenis. Jadi aku kayak bingung nih. Gitu. Jadi kayak, tapi waktu itu kan gak ada ya raket tenis yang enteng ya dulu, Bo ya. Jadi gue akhirnya kecil ya. Iya. Apalagi umur 5 tahun megang raket tuh kayaknya. Orang gue segini, raket tenis lebih dari gue. Bener, kayak barbel gitu ya. Iya. Bingung badminton kan? lebih tipis ya. Jadi kayak dulu kayaknya lebih friendlyan badminton ya. Iya, gitu. Iya, menarik. Oke. Berarti masa kecilnya Kak Grace itu semuanya di Manado ya berarti ya? Iya, di Manado. Dan dengar-dengar sekarang tuh Tata punya bisnis juga di Manado. Iya. Perumahan. Kok tahu sih? Real estate. Kamu punya agent properti Kak Grace sana? Agent properti. Iya. Iya, tapi subsidi. Jadi perumahan subsidi gitu, kayak give back to the community. Iya, maksudnya untuk hometown aja ya kayak. Jadi kayak di sana kan perumahan tuh kurang, orang tempat tinggal tuh kurang banyak. Jadi dibutuhkan investor. Kalau Vidi mau juga ke sana juga bisa. Untuk rumah subsidi itu nggak sih rumah subsidi? Enggak, aku belum familiar. Jadi itu rumah kayak pemerintah gitu, yang dimana harganya di set sama pemerintah. Kita nggak boleh
sebagai owner atau sebagai developer kita nggak boleh Set price. I see. Gitu. Oke. Ini setelah ini baru apa udah lama? Udah 2019. Dari 2019. Iya, 19 18. Ini berarti sebenarnya kayak Iya. a way for you to give back to the community berarti sebenarnya. Jadi aku tuh selalu berpikir kalau aku gak jadi pemain badminton, aku mau jadi apa? Mau jadi apa? Kenapa? Mau jadi apa kalau jadi pemain badminton? Mau jadi penyanyi aja kayak gini. Tapi sayang suaranya kurang bagus gitu kan. Enggak bohong. I heard her sing before, guys. Enggak, gila. Enggak. She can sing. Iya. Iya, tone-nya tuh enak ya. Aduh. Cara you ngomong ya, sebenarnya public speaking you nggak perlu PR lagi menurut I sih you udah bagus, udah nggak perlu kuliah PR. Terus tone suara you ya, ini jujur nih, I sebagai seorang penyanyi ya mendengar you kalau ngobrol, I ngeliat lu interview di mana-mana tuh, menurut I tuh, ya gue ngomongin kenapa ayu ya. Ayu. Otomatis, sorry banget. Gue tuh ngeliat Kak Grace kalau ngomong di manapun itu tuh bagus, lafalan bagus, jelas. Ngerti gak sih public speaking itu bagus gitu loh. Itu sebuah modal yang penting sebagai penyanyi karena penyanyi itu juga pembukaan mulutnya, rongga mulut segala macam itu penting gitu loh Kak. Gue jadi malu. Kemarin kan habis kumpul-kumpul kan, ada keluarga gue juga. Ada satu my brother main piano. Terus gue, gue mau nyanyi Indonesia Pusaka lagi 17. Diajarin nyanyi lah. Susah ya gue bilang harus narik apa. Terus nyanyi lagi kayak gitu susah. Kak narik gitu. nafas itu sehari-hari kita manusia. Kalau nggak narik nafas bingung kita. Kayak Indonesia. Kayak gitu. Dia harus harus gitu bulet kan. gitu katanya. Bulet katanya gitu. Aduh ini coach The Voice tolong dong ngajarin aku. Aku udah ngajarin badminton loh. Gantian ya. Ini buat yang belum tahu dan mungkin belum mengikuti sosial media kita. Aku tuh once in a while kalau setiap kali kita ada jadwal sering main badminton sama Kak Grace ini dan nggak ngerti kenapa nggak pernah janjian dan nggak pernah minta tolong tapi dia selalu willingly untuk melatih saya dan juga Raisa gitu. Dan ngelatihnya bener-bener ya kayak ngelatih ABRI. Kayak ABRI. Sumpah kayak apa ya bootcamp gitu loh. Tapi baik sih, tapi kayak gue tahu baik tapi dia kayak yuk bisa. Iya bisa. Ini fun fact sedikit ya. Kemarin kan gue baru rilis album kan, Senandika, ada showcase-nya. Beberapa hari sebelum showcase-nya 2 hari sebelum showcase masih ingat banget. 2 hari sebelum showcase gue latihan sama Kak Grace badminton. Kita latihan nggak pakai raket, cuman latihan kaki. Iya. Cuma latihan kaki ya, ingat latihan kaki. Harusnya nggak capek dong, gue cuman kayak jongkok ngambil sama kok, Fadi. pindahin kok sama adik gue Fadi. Latihannya cuma ngambil kok di bawah dengan posisi apa sih lunges gitu ya? Iya lunges ya. Tapi harus pakai kanan doang karena kalau badminton kan tumpuannya kanan semua kakinya kan. Betul. Jadi cuma ngambil kok, pindahin ke situ, pindahin lagi ke situ. Pindahin aja. Cuma pindahin zigzag doang. Terdengar gampang bukan? Bukan. Tahu apa yang terjadi? 2 hari setelah gue latihan sama Kak Grace, paha kanan gue, betis, pantat kanan, tangan kanan gue bengkak sebelah. Itu gue showcase banyak koreo. Yuk nonton aja dari awal nggak? Iya, ada koreo kan? Iya ada koreo. Itu megang mic gini. Masa? Terus ada koreo yang kayak ngek, yang tuh ada jongkok-jongkokan. Koreo aku ada jongkok-jongkokan. Iya. Itu kaki kananku doang yang getar. Makanya gue udah kayak waktu showcase gue juga shout out to Kak Grace Poli yang sudah membuat badan kananku pegal-pegal di hari showcase aku. Oke, kita kembali ke pertanyaannya, ya kan? Padahal itu biar enggak ya, itu benar. Bener itu. Oke, si Yaya juga bilang gitu sih. Iya. Dan aku baru tau fun fact juga karena ternyata atlet badminton itu emang latihannya kanan terus kan? Iya. Kemarin ada satu fun fact yang kemarin Kak Grace kasih tau ke aku. Masih nggak Kak? Kemarin dia kasih tau ke aku. Oh iya kalau atlet badminton itu emang kanan. Kanan semua, jadi kalau apapun yang, maksudnya kalau kiri gede semua. Kalau kanan ya kita semua kanan. Sebelah gitu kan? Iya, jadi apapun yang kita, apa sih namanya? Kalau pegangan tangan ya. Jadi kalau misalnya fitting baju. Iya, jadi semuanya tuh lebih sesenti sampai 2 senti. Banyak. Itu banyak loh. Iya. 2 senti itu banyak loh Kak. Iya, memang. Jadi kalau misalnya pakai ukuran celana yang sebelah ukuran 26, yang satu 29 bisa 28 gitu. Sebel makanya. Gila. Gitu, 28. Jadi kadang-kadang ya udahlah belinya yang loose, yang oversize. Kalau enggak juga sih ini gara-gara dingin banget nih, cepet teh.
lagi dia. Iya loh. Emang kita lagi di atas udara gitu. Iya. Oh my god. Ini gue udah tahu ternyata kalau badminton tuh kayak setengah sama aja kayak pemain tenis. Tenis juga gitu. Tenis juga ya? Iya, tenis juga gitu, sama. Berarti you sekeluarga kanan semua gede semua ya berarti ya? Enggak, aku bukan atlet-atlet banget gitu. Tapi tetap aja kalau sering main juga gitu. Iya sih. Ini salah satu kameramenku juga suka banget main badminton tapi sebadan yang bengkak semuanya. Love you Billy. Aduh. Ini kemarin pertama kali ketemu Kak Grace juga aku nggak sendirian ketemunya ya saya ada Raisa juga, ada waktu itu kita ada siapa lagi ya, ada temenku sama you bawa your husband Ko Felix ya. Iya. Itu tetap teman baik. Ko Felix itu baik banget temanku loh. Oh masa sih? Iya, jadi waktu pertama kali aku instastory lagi sama you tuh banyak yang titip salam bukan ke you tapi ke your husband. Gue kayak, Ko Felix extrovert ya? Gitu. Extrovert enggak banget. Enggak lah, dia introvert. Cuma sekarang udah keikutan gitu. Keikutan. Temennya banyak loh. Dan Iya. fun fact, nih aku coba benerin kalau salah ya. Katanya ketemu pertama kali sama Ko Felix gara-gara ke Seleo. Oh si Felixnya, bukan aku. Oh. Felixnya. Ke Seleo dia, terus? Dianya ke Seleo. Nah dia lagi sakit ankle dan dia tuh jadi pas ketemu, terus dia langsung bilang katanya pas lagi sakit ankle, aduh ini pasti atlet nasional, pasti punya tukang pijit yang handal nih, karena dia tuh pengen cepet-cepet bisa sembuh. Bentar, ini kan you belum kenal sama Ko Kan Felix. dia kan orang tadinya. awam ya, maksudnya bukan orang badminton ya, bukan orang olahraga ya. Jadi dia nggak tahu tuh tukang pijit mana yang bagus, fisioterapis ya pasti kan nanyanya ke atlet gitu. Iya. Jadi dia nanya, dia ada rekomendasi nggak? Gitu. Kenalnya di situ. Kenalnya di tempat kerjanya dia. Oke. Di salah satu shopping mall di Jakarta. Oh, oke. Terus Gitu. deketnya gara-gara. Nah setelah itu terus aku bilang ya ada ya kalau misalnya mau ya harus sekarang karena besoknya aku udah nggak bisa, aku udah mau terbang ke mana, Denmark ya, mau kejuaraan dunia. Oke. Oh. Jadi kalau mau ya 2 minggu lagi, nunggu lagi. Terus dia pikir dia tuh mau missionaries trip, jadi kayak dari gereja dia tuh mau ke pedalaman gitu, mau melayani di sana, jadi ya gitu. Jadi harus cepet nih juga. Harus cepet karena kan di pedalaman itu kan bakal banyak ya batu-batu atau dia harus jalan jalan kaki lah ya. dan lain-lain. Betul. Dia harus cepet. Ya udah akhirnya malam itu juga baru kenalan, ya udah terus langsung dianterin ke Cipayung, Platnas Cipayung itu. Ada ngerasa nih modus gak sih cowok nih kayaknya pengen buru-buru ini kayak PDKT-nya langsung ke Cipanas langsung. Iya langsung. Kok Cipanas, Cipayung. Iya langsung Cipanas Platnas mah langsung. Karena negara. itu tukang pijit aku yang di Platnas. Jadi tukang pijit yang national team. Iya. Emang jago banget di urusan ankle. Gitu 3 hari bisa langsung. Aku bilangnya gitu lagi promosinya. Wah, ketok magic 3 hari ya, ketok magic. 3 hari langsung bisa. Biasanya kita kan atlet sering cedera, apalagi ankle sering banget. Jadi dia langsung gitu. Cuman kasih es terus dia 3 hari udah bisa langsung main lagi gitu. Pokoknya nih 3 hari pokoknya. Promosi dia langsung tertarik kali ya gitu ya. 3 hari duit kembali kok, pokoknya gitu ya langsung ya. Kalau enggak ini gitu ya. Gitu. Jadi ini love at first ankle ya. Lucu loh ketemunya, kan? PDKT-nya gara-gara musibah sebenarnya ya. Gara-gara musibah. Dia keselnya gara-gara badminton. Dia Apa ketabrak enggak? motor. Oh, ya musibahnya lebih lagi. lagi. Bukan ketabrak, jadi keserimpet ya, kesenggol gitu. Terus jatuh. Iya, terus dia di trotoar gitu, terus jatuh gitu. Terus ankle ya. Untungnya cuma ankle-nya doang yang ini untung ya kalau aduh seru banget ya ketemunya gara-gara. Tapi gitu. yang bikin jatuh cintanya ya gara-gara, yang bikin bukan jatuh cinta sih belum. Itu biasa aja. Yang bikin lebih tertarik lagi gitu untuk mendalam. Gara-gara ya itu, tapi waktu kita on the way itu kan kita ngobrol-ngobrol cuma berdua. Terus jadi yang nyetir dia, Kak Grace dong yang nyetir. Jadi enggak dia. Jadi dia kan sakit. Ya waktu itu yang sebelah kiri kalau nggak salah, kanan bisa gitu. Bahaya juga tapi tetap ya. Tapi yang aku juga lagi rada awkward, sebelum aku ke Platnas itu, aku tuh mau menghadiri ponakannya si Agnes ulang tahun. Si Chloe. Jadi gitu kan. Terus kita, aduh gimana nih, aku harus hadirin dulu nih gitu kan, baru pulang ke Platnas. Tapi gue mau orang baru. Gila. Itu loh, gila. Baru PDKT
PDKT langsung dibawa ke tempatnya Agnes Mo. Iya, langsung dibawa ke circle. Baru ankle. Langsung dibawa ke circle yang deket kan. Terus gue juga bingung. Gue langsung bilang, gimana nih gue bawa ini baru gimana? Kan gue harus lebih ini kan. Ya udahlah datang aja. Udah, ya udah. Gue juga deg-degan. Dia juga si Felix juga kayak nggak enak kan. Dan gue nggak tahu. Felix nggak tahu kalau ke tempat siapa. Pada waktu itu. Oh sama. Kayak pertama kali kita kenal gue di prank juga kan sama Raisa. Lu prank laki lu berarti. Tada Agnes. Terus gimana? Ya udah dong. Terus tiba-tiba ya mereka sekeluarga itulah Ya ampun. langsung mengintrogasi gue. Siapa Habis laki itu, gitu ya? Siapa tuh? Wah, tumben banget sih Gil bawa ini. Oh my bawa, God. Bawa laki-laki. Wah. Ya saya nggak pernah bawa laki-laki. Wah, itu hari pertama ketemu dan kenalan dan sukanya kenapa? Pertama kali langsung tertarik gara-gara ngobrol di mobil katanya. Oh iya, kan? jadi habis dari situ. Dari tempatnya. Iya, dari tempat Agnes. Kita ngobrol-ngobrol kan ada 45 menit tuh ke Pelatnas. Ya udah terus lagi beli ngobrol yang nggak dalam sih, cuman kayak dia juga penasaran gimana sih hidupnya atlet. Dan terus aku cerita lah dengan ya apa adanya. Yeah. Ternyata dia yang katanya, yang dia mengakui katanya dia langsung kayak, ih boleh juga nih. Gitu. Coba kita sudah hadirkan Kofe. Nggak ada. Oh gitu. Yang bikin you tertarik tapi di situ ada pembicaraan yang spesifik nggak kayak, wah ini cowok boleh juga. Bisa kan katanya kalau nyambung ngobrolnya, perspektifnya ada yang klik itu ada nggak topiknya? Ada karena dari beberapa yang deketin atau banyak nih. Enggak dari musim enggak dari beberapa at the same time Ya, emangnya Vidi kan ya cakep, kan Kak. banyak gitu yang deketin. Enggak. Oh, makasih Sheila udah menikahi Vidi Aldiano. You kan cakep, prestasi banyak yang pasti deketin banyak. Nah, tapi dari semuanya. Iya, terus dia tuh kayak cowok laki-laki yang kayak nanyain tuh spesifik dan dalam. Kayak kelihatan ada hati gitu. Kelihatan ada kayak pengen tahu gitu kehidupannya. Nah, yang nggak pernah gue temuin ceritanya gitu. Iya. Terus udah antar kelar. Terus kan aku mau pergi ke kejuaraan kan. Terus dia langsung bilang gini, "Can I pray for you?" Wah! Dia dalam mobil dong. Gue langsung, gue punya hati nih untuk bisa doain lu, boleh nggak gue doain lu? Katanya gitu. Sebelum ke kejuaraan, emas dong dia jualan, emang jualan berlian ya si Mbak Kokoh itu. Gue lemah memang. Lemah. Iya, langsung gue sebagai cewek kan, Iya. Langsung ya udahlah. Sebagai sama kayaknya anak inilah Tuhan, imamku. rasanya langsung ya kayak Iya. Tuhan kamu sudah menurunkan. Gila. ya kan? Ya Wow. udah langsung. Ya dari situ udah langsung berlanjut. Barusan waktu dibilang mau doain aku merinding loh Kak, sumpah. Karena maksudnya ya pertemanan hari gini, zaman sekarang kayak gini, maksudnya kan mencari orang yang baik, yang masih jadi anak Tuhan tuh kayak rada langka. Jarang. Iya, langka. Bener loh. Iya, betul. Dan jujur gue kalau misalnya Kak Grace kan gue sering lihat, ya maksudnya sering lihat di tanding, gue nonton. Jadi sering lihat, tapi kalau Felix tuh gak pernah ketemu. Pertama ketemu, auranya tuh orang. Nggak, gue anaknya aura banget. Gue tuh bisa tahu pertama ketemu orang vibing apa enggak tuh dari aura. Ada sense intuitionnya gitu. Ini orang kayak baik banget deh, sumpah kayaknya tuh very apa ya, kayak bright, welcoming, terus kayak very easy to approach, terus kayak orangnya tuh bukan yang kayak gitu, yang ngerti gak sih? Kayak even though obviously he's a successful person, successful couple juga, tapi kayak bukan yang gitu. Ngerti gak sih? Yang ngerti. nyolot sombong yang kayak gue ngerti, someone gitu. Wah, sumpah itu. Happy deh. Gila ini nggak ada loh di mana-mana. Iya. Iya nggak ada. Tapi itu bener. Aduh. Nguliknya jago video. Wah, ngulik sih. Jangan gitu dong. Tapi Kak Grace pun juga sama menurut gue, karena aku tuh ngerasa pertama kali ketemu tuh langsung kayak, duh ini orang baik banget, humble banget dengan semua segudang prestasi nih. Ya, ini memuji-muji tapi kayak rasanya yang habis jualan platinum kemarin. Waduh susah deh ngomongnya. Udah. Iya, album saya Senandika yang ada di KFC itu sudah terjual lebih dari 75.000. Promo. Dapat. Langsung gini dong gue jadinya. Maunya orang kayak Ko Felix. Oke, balik.
Tapi katanya Kak Grace ini juga jadi duta persahabatan karena deket banget sama atlet-atlet, nggak cuma atlet Indonesia tapi juga atlet luar negeri. Karena di Bali terakhir apa ya, Yu? Bikin apa ya di Bali terakhir? Oh, Bali Festival Indonesian Open gitu. Indonesian Open ya? Jadi kayak di tour, 3 tour itu dijadiin satu. Sahabatnya dari dapat sahabat-sahabat itu orang-orangnya itu aja nggak sih tiap tahun, Kak? Iya, dan udah bertahun-tahun kali, udah berpuluh-puluh tahun dari zaman junior juga gue udah sama mereka. Itu aja dari luar negeri? Iya, ya ada sih yang ganti-ganti karena dengan ya musim ya. Tapi ya kalau ada yang orang yang sama-sama terus jadi pada akhirnya kita udah kayak lebih hopeng, ngerti gak? Iya. Dibanding teman-teman kita yang lagi di Indonesia atau teman di luar ya selain di bulu tangkis. Kayak gitu, karena kan kayak kita bertanding tuh traveling lebih sering dibanding. Betul. Ya kan, dibanding di bersosialisasi di Jakarta. Indonesia di Jakarta ya, gitu. Kebayang sih. Tapi tahun ini kan juga tahun yang penting ya buat Kak Grace karena kemarin terakhir itu di Senayan merupakan satu momen yang Raisa juga nyanyi ya di sana ya. Iya. Retirement-nya Greysia Poli itu sesuatu yang kayaknya orang-orang, kalau aku pribadi aku nggak tahu mau retire, tapi retire sebenarnya udah ada. Udah ada lumayan lama, tapi waktu aku nggak tahu bakal retire di situ gitu. Di acara itu. Gitu. Di acara itu. Jadi aku tuh nonton sebelumnya acara itu, tapi waktu itu final kan terakhir. Iya, sebelum final ya. Pertandingan final. Aku tuh nonton sebelumnya tuh, waktu itu aku nonton si Kevin waktu itu di sana. Tahu ada acara itu aku nonton juga ke sana. Jadi aku kesel dikit. Kan ada Raisa. Iya, dia bilang, gue mau nyanyi, lu gak mau datang? Aku hari itu nyanyi juga pagi. Itu pagi kan? Pagi ya. Iya, itu tuh aku mau nanya, ini mungkin you udah sering bahas, tapi ini mau nanya lagi kayak I think you're on your top position in your career and you decided to retire. Why? Ini some of you udah tahu, gue langsung kayak gue nggak bisa jadi gini-gini aja nih, atlet aja nih, gue harus punya sesuatu selain ini, selain bulu tangkis. Iya.